Simulasi pembuatan kusen pintu gendong. Saya, Untoro Agus Saputro, NIM K1518074 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan UNS. Apa yang dimaksud dengan kusen pintu gendong? Kusen pintu gendong atau kombinasi yaitu kusen untuk pintu dan jendela yang dijadikan menjadi satu konstruksi yang utuh. Biasanya ditempatkan di bagian depan rumah pada ruangan yang memerlukan penerangan yang lebih seperti ruang tamu dan ruang keluarga. Berikut contoh kusen pintu gendong di mana kusen pintu berada di antara dua kusen jendela. Langkah-langkah pembuatan kusen pintu gendong yaitu sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan kusen, yaitu pembuatan gambar kerja yang bertujuan untuk memudahkan pengerjaan dan menghitung kebutuhan bahan. 2. Tahap penyiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pensil kayu, meteran, penyiku, ketam tangan atau listrik, palu, pahat, gergaji mesin atau manual, kemudian lem kayu, amplas kayu, dan kuas cat. Kemudian, untuk bahan yang digunakan yaitu 3 balok kayu jati ukuran 6x12x250 cm, kemudian 2 balok kayu jati 6x12x180 cm, kemudian yang terakhir yaitu 2 balok kayu jati ukuran 6x12x100 cm. 3. Tahap pemotongan balok kayu, yaitu tahap pemotongan balok kayu sesuai dengan gambar kerja yang telah kita rencanakan, yaitu untuk membuat ambang atas, ambang bawah, tiang kusen jendela, dan tiang kusen pintu. 4. Tahap pengetaman kayu. Tujuan pengetaman ialah agar kayu yang digunakan sesuai dengan gambar yang telah kita rencanakan, mulai dari bentuk ukuran, kerataan, dan kesikuan. Alat yang digunakan ialah ketam manual maupun ketam mesin yang berfungsi untuk meratakan permukaan kayu. Kemudian penyiku yang digunakan untuk mengecek kesikuan sudut kayu. 5. Tahap pembuatan pola. Pada pembuatan pola dilakukan sesuai dengan gambar kerja yang telah direncanakan. Pada animasi berikut ditampilkan ambang atas dan tiang kusen pintu bagian kiri. Pada kusen bagian tiang pintu, terdapat pola untuk membuat sambungan purus terbuka, sponeng, dan lubang sambungan purus tertutup. Kemudian, pada ambang atas terdapat pola untuk membuat 4 lubang sambungan purus terbuka, kupingan, sponeng, dan alur air. 6. Tahap pemotongan kayu sesuai pola. Bagian tiang pintu. Pemotongan kayu dilakukan menggunakan gergaji dan pahat, sesuai pola yang telah dibuat, mulai dari membuat sambungan purus terbuka, sponeng, dan lubang sambungan purus tertutup. Sponeng di sini ada dua, yaitu sponeng daun pintu dan sponeng daun jendela. Bagian ambang atas. Pada bagian ini terdapat 4 lubang sambungan purus terbuka, 2 kupingan, dan alur air. Di bagian ini juga dibuat sponeng untuk daun pintu dan sponeng untuk daun jendela. Kemudian, pada bagian kupingan atau telinga kusen, ini berfungsi agar kusen dapat melekat dengan baik dengan dinding atau tembok. 4 lubang sambungan purus terbuka, ini berfungsi untuk melekatnya tiang kusen pintu dan tiang kusen jendela. Bagian tiang jendela. Selain bagian tiang pintu dan bagian ambang atas, juga terdapat tiang jendela dan juga ambang bawah.
Bagian abang tiang jendela ini hampir mirip dengan bagian tiang pintu. Yang membedakan yaitu terdapat alur kapur, alur air, dan sambungan purut di bagian bawah. Bagian ambang bawah. Pada bagian ini terdapat lubang sambungan purus terbuka, telinga kusen, seponeng daun jendela, alur air, dan sambungan purus tertutup. 7. Tahap perakitan kusen. Pada tahap ini dilakukan penyiapan komponen-komponen kusen seperti abang atas kusen, tiang kusen pintu, tiang kusen jendela, dan abang bawah kusen. Kemudian, rakit dan jadikan satu setiap bagian kusen. Agar perakitan sambungan kusen dapat tersambung dengan baik, maka dilakukan pengeleman sambungan menggunakan lem kayu dan melakukan pemasangan dowel pada sambungan kusen tersebut. Delapan. Tahap finishing kusen. Pada tahap ini, dilakukan pengaplasan pada permukaan dan pengecekan pada setiap sisi kusen. Kemudian, dilakukan pemasangan angkur pada sisi kanan maupun sisi kiri kusen, yang tujuannya yaitu agar kusen dapat terikat baik dengan dinding. Cukup sekian penjelasan saya mengenai simulasi pembuatan kusen pintu gendong. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.